Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Yolanda dengan NIM 33 2017 011, Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Palembang. Yang terhormat Ibu Dr. Bonita Hirza MPD dan Bapak Muslimin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kajian matematika SMA. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai integral. Ada 5 sub yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama itu definisi integral, integral tak tentu, integral tentu, pengintegralan beberapa fungsi, dan yang terakhir menghitung luas daerah dan volume benda putar dengan menggunakan integral. Yang pertama itu definisi integral. Jika f(x) adalah fungsi yang bersifat f aksen x sama dengan fx, maka fx merupakan antiturunan atau antidiferensial atau integral dari fx. Integral disimbolkan dengan bisa dilihat pada gambar PPT, sehingga integral dari simbol fx terhadap peubah x dapat dituliskan integral fx dx. Yang kedua, integral tak tentu. Yang pertama, pengertian integral tak tentu. Perhatikan contoh berikut. D per dx, x pangkat 5 plus 2 sama dengan 5x pangkat 4. Sehingga integral 5x pangkat 4 dx sama dengan x pangkat 5 plus 2. D per dx, x pangkat 5 plus 3 sama dengan 5x pangkat 4. Sehingga integral 5x pangkat 4 dx sama dengan x pangkat 5 plus 3. Dan D per dx, x pangkat 5 plus 4 sama dengan 5x pangkat 4. Sehingga integral 5x pangkat 4 dx sama dengan x pangkat 5 plus 4. Perhatikan bahwa antiturunan dari 5x pangkat 4 ada banyak. Yang berbeda hanya pada nilai konstanta C saja. Himpunan semua antiturunan dari 5x pangkat 4 dapat dituliskan integral 5x pangkat 4 dx sama dengan x pangkat 5 plus c, dengan c suatu konstanta. Pengintegralan dalam bentuk integral fx dx dinamakan sebagai integral tak tentu dari fungsi fx terhadap x, yang dapat dinyatakan dalam bentuk umum sebagai berikut, yakni integral fx dx sama dengan fx plus c. Keterangan fx merupakan integral, f besar x sama dengan fungsi integral, x merupakan variabel integrasi, dan c merupakan konstanta integrasi. Yang kedua, integral tak tentu fungsi aljabar. Misalkan c adalah suatu konstanta dan penurunan fungsi aljabar f besar x terhadap peubah x adalah sebagai berikut. F besar x sama dengan 1/2 x pangkat 2 plus c, f aksen f sama dengan c sampai dengan f x sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c, n tidak sama dengan min 1, f aksen f sama dengan x pangkat n. Hasil penurunan fungsi fx dari beberapa contoh tersebut dapat ditulis dalam bentuk pengintegralan sebagai berikut. Ada 3, yang pertama integral x dx sama dengan 1/2 x pangkat 2 plus c. Yang kedua, integral x pangkat 2 dx sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus c. Dan yang terakhir, integral x pangkat 3 dx sama dengan 1/4 x pangkat 4 plus c. Sehingga diperoleh rumus integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c, di mana n adalah bilangan real, n tidak sama dengan min 1. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Hitunglah integral berikut. Integral x 3x plus 2 pangkat 2 dx. Untuk menyelesaikannya itu, kita faktorkan integral 3x plus 2 pangkat 2 itu menjadi integral 9x pangkat 2 plus 12x plus 4 dx. Maka kita turunkan menjadi integral 9/3x pangkat 3 plus 12/2x pangkat 2 plus 4x plus c. Sifat-sifat pengintegralan fungsi itu ada 3. Yang pertama itu, jika K merupakan suatu konstanta, maka integral K dx sama dengan Kx ditambah C.
dengan C sama dengan konstanta. Yang kedua, jika f(x) adalah suatu fungsi yang terintegralkan dan K adalah konstanta, maka integral K dikali fx dx sama dengan K integral fx. Yang terakhir, jika fx dan gx adalah fungsi-fungsi yang terintegralkan, maka integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus gx dx. Yang ketiga, integral tak tentu fungsi trigonometri. Tabel turunan fungsi-fungsi trigonometri. Yang pertama, fx yang sin cos, f aksen x sama dengan fx cos x, dan seterusnya. Berdasarkan aturan integral tak tentu, integral fx dx sama dengan f besar X plus C, dengan f aksen f sama dengan fx. Dari tabel di atas, maka dapat dirumuskan integral tak tentu fungsi-fungsi trigonometri adalah ada 6. Yang pertama, integral cos x dx sama dengan sin x plus C. Yang kedua, integral sin x dx sama dengan min cos x plus C. Yang ketiga, integral cos dikali ax plus b dx sama dengan 1/a sin dikali ax plus b plus C. Yang keempat, integral sin ax plus b dx sama dengan min 1/a cos dikali ax plus b plus C. Integral sin pangkat n x dx sama dengan min 1/n sin pangkat n min 1 dikali cos x plus n min 1/n integral sin pangkat n min 2 x dx. Yang terakhir, integral cos pangkat n x dx sama dengan 1/n cos pangkat n min 1 dikali sin x plus n min 1/n integral cos pangkat n min 2 x dx. Yang selanjutnya, integral tentu. Jika integral fx dx sama dengan f besar X plus C, maka integral BA fx dx sama dengan f besar X BA sama dengan f besar dikurang FA. Keterangan: A merupakan batas bawah pengintegralan, B batas atas pengintegralan, F fungsi integral atau turunan pertama dari fx. Contoh soal, nilai dari integral 31 dikali 3x pangkat 2 plus 2x min 1 dx. Untuk menyelesaikannya itu bisa dilihat pada PowerPoint itu, tinggal kita turunkan menjadi x pangkat 3 plus x pangkat 2 min x 3 dan 1, maka x-nya itu kita ubah menjadi 3 dan x-nya itu kita ubah menjadi 1. Hasilnya itu ialah 33 dikurang 1 sama dengan 32. Sifat-sifat integral tentu itu ada 2. Yang pertama, integral BA K dikali fx dx sama dengan K dikali integral BA fx dx. Yang kedua, integral BA fx plus minus gx dx sama dengan integral BA plus minus integral BA gx dx. Yang selanjutnya, pengintegralan beberapa fungsi. Yang pertama, integral dengan cara substitusi. Jika x merupakan suatu fungsi yang dapat diturunkan atau diferensial dari R adalah suatu bilangan rasional tak nol, maka integral u kali x pangkat R u aksen x dx sama dengan 1/R plus 1 dikali ux pangkat R plus 1 plus C, dengan C merupakan konstanta dan R tidak sama dengan min 1. Contoh soal, selesaikan integral berikut. Integral sin kuadrat x cos x dx. Untuk menyelesaikannya itu kita misalkan u sama dengan sin x, du per dx sama dengan cos.
dx sama dengan du per cos x, sehingga integral sin kuadrat x cos x dx sama dengan integral u kuadrat dikali cos x dikali du per cos x, sama dengan integral u kuadrat sama dengan sepertiga u pangkat 3 plus c sama dengan sepertiga sin pangkat 3 x plus c. Yang kedua, integrasi parsial. Jika ux dan vx fungsi-fungsi yang dapat diferensialkan, maka integral u dv sama dengan uv dikurang integral v du. Yang terakhir, menghitung luas daerah dan volume benda putar dengan menggunakan integral. Untuk menentukan luas daerah antar kurva dengan sumbu-sumbu koordinat, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, perhatikan gambar kurva. Apakah kurvanya di atas sumbu X atau di bawah sumbu X, atau sebagian di atas dan sebagian di bawah sumbu X, demikian juga sumbu Y. Yang kedua, jika kurvanya di bawah sumbu X, luasnya tidak boleh negatif, maka rumus luas harus diberi tanda negatif atau batas integral dari kanan ke kiri, demikian juga dengan sumbu Y. Yang pertama itu luas daerah. Luas daerah R pada interval A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B terletak di antara kurva fx dan sumbu X, Y sama dengan 0. Kurva terletak di atas sumbu X, fx besar dari sama dengan 0, seperti gambar pada PPT ini. Bisa dilihat LR sama dengan integral BA fx dx. Gambarnya seperti yang ada di PPT. Yang B, luas daerah S pada interval A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B terletak di antara kurva fx dan sumbu X, Y sama dengan 0. Kurva terletak di atas sumbu X, fx kurang dari sama dengan 0, yakni LS sama dengan min integral BA fx dx. Bisa dilihat gambarnya pada PowerPoint di depan. C, luas daerah U pada interval A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B terletak di antara kurva fx dan gx. Dengan fx besar dari sama dengan gx, maka LU sama dengan integral BA fx dx dikurang integral BA gx dx sama dengan integral BA fx dikurang gx dx. Bisa dilihat gambarnya pada PowerPoint tersebut. Yang kedua, volume benda putar. Yang A, volume benda putar mengelilingi sumbu X jika daerah R adalah daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan fx. Sumbu X, garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Dengan A kurang dari B, jika daerah R diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat, maka volume benda putar tersebut adalah F sama dengan integral B A fx kuadrat dx. Bisa dilihat gambarnya pada PowerPoint berikut. Yang kedua, yang B, volume benda putar mengelilingi sumbu Y. Jika daerah S adalah daerah yang dibatasi kurva X sama dengan Fy, sumbu Y garis Y sama dengan A dan garis Y sama dengan B. Dengan A kurang dari B, jika daerah S diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat, maka volume benda putar tersebut adalah F sama dengan integral BA Fy kuadrat dy. Gambarnya bisa dilihat seperti gambar di sampingnya. Yang C, volume benda putar antara dua kurva. Jika daerah T dibatasi oleh kurva fx dan gx dengan mutlak fx besar dari mutlak gx pada interval diputar mengelilingi sumbu x sebesar 360 derajat, maka volume benda putar tersebut adalah Ft sama dengan integral BA fx kuadrat dikurang gx kuadrat dx. Gambarnya bisa dilihat pada PPT ini. Jika daerah U dibatasi oleh kurva Fy dan Gy dengan mutlak Fy besar dari sama dengan mutlak Gy pada interval A, B diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat, maka volume benda putar tersebut adalah Fu integral B A Fy kuadrat dikurang Gy kuadrat dx. Gambarnya bisa dilihat
di depan. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini dulu penjelasan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.